Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan membahas materi yang berjudul stimulasi perkembangan kreativitas pada anak usia 0 sampai 6 tahun melalui bermain oleh orang tua. Pada mata kuliah Bermain dan Permainan Anak Usia Dini oleh dosen pengampu Ibu Ratnasari Dwi Ade Chandra MPD. Kami dari kelompok 7 yang beranggota saya sendiri, Ilma Ivana, dan juga ada Bunda Elna Sasi, ada Bunda Eni, ada Bunda Heksa, ada Bunda Muntia, dan juga Bunda Alfia. Langsung saja pada materi yang ingin kami sampaikan, yaitu stimulasi perkembangan kreativitas anak usia 0 sampai 6 tahun melalui bermain oleh orang tua. Yang mana nanti yang akan kita bahas yaitu fungsi pengembangan kreativitas pada anak dan juga peran orang tua dalam pengembangan kreativitas anak sejak dini. Stimulasi perkembangan kreativitas anak dimulai sejak anak usia dini dalam memberikan pembelajaran yang mampu menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Perkembangan anak adalah faktor yang penting yang harus dimiliki orang tua dalam rangka optimalisasi potensi anak. Secara opsional, kreativitas dapat dirumuskan sebagai suatu kemampuan yang harus mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengkolaborasi suatu gagasan. Nah, jadi stimulasi pada anak stimulasi perkembangan kreativitas anak itu sangat dipengaruhi oleh peran orang tua. Dan juga dalam pengembangan kreativitas anak usia dini, stimulasi dari orang tua itu sangat diperlukan, serta lingkungan yang baik itu juga sangat berpengaruh pada kreativitas anak. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi presentasi yang berikutnya, yaitu aspek yang mempengaruhi kreativitas. Yang pertama, berpikir. Berpikir di sini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menghasilkan ide atau solusi. Kemudian yang kedua, intuisi. Intuisi ini berkaitan dengan kemampuan imajinasi seseorang dalam menghasilkan suatu karya. Kemudian yang ketiga, kepekaan, yaitu kepekaan penginderaan. Maksudnya berkaitan dengan kemampuan seseorang melakukan penginderaan secara peka sehingga dapat menemukan suatu karya yang tidak dapat dilihat atau dipikirkan oleh orang lain. Kemudian yang keempat, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini berkaitan dengan bagaimana sikap seseorang ketika menghadapi suatu masalah dan bagaimana seseorang memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, tujuan pengembangan kreativitas anak usia dini. 1. Mengenalkan cara mengekspresikan diri melalui hasil karya. Ini berarti anak itu ketika merasakan sedang mengalami perasaan sedih atau bahagia itu mengungkapkan perasaannya lewat suatu karya. 2. Mengenalkan cara dalam menemukan alternatif pemecahan masalah. 3. Membuat anak memiliki sikap keterbukaan. Keterbukaan di sini maksudnya anak itu terbuka terhadap berbagai pengalaman dengan tingkat dan toleransi yang tinggi terhadap ketidakpastian. 4. Membuat anak memiliki kepuasan diri. Anak itu merasa puas terhadap apa yang dilakukannya, dan juga anak itu memiliki sikap menghargai hasil karya orang lain. Yang terakhir, membuat anak kreatif. Selanjutnya, fungsi pengembangan kreativitas pada anak. Yang pertama, terhadap perkembangan kognitif anak, yaitu anak dapat memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan berekspresi. Ini melalui perkembangan kreativitas anak memperoleh kesempatan berekspresi menurut caranya sendiri. Ini pemenuhan ini diperoleh anak dengan menciptakan sesuatu yang baru, sehingga ini dapat menyibukkan anak dengan menghasilkan
atau dengan berkreasi, sehingga itu akan mempengaruhi perkembangan kognitif sang anak. Kemudian yang kedua, terhadap perkembangan jiwa anak. Anak itu dapat menyalurkan perasaan-perasaan yang dapat menyebabkan ketegangan-ketegangan pada dirinya. Misal ketika anak itu sedang merasa sedih, merasa kecewa, dengan membuat suatu karya itu perasaan-perasaan itu bisa diungkapkan, perasaan-perasaan yang terpendam bisa disalurkan lewat suatu kreasi. Kemudian yang ketiga, terhadap perkembangan estetika, yaitu menciptakan anak untuk dibiasakan dan dilatih mencintai keindahan. Yaitu anak itu dilatih untuk menghayati bermacam-macam keindahan seperti keindahan alam, lukisan, tarian, musik, dan yang lainnya. Strategi pengembangan kreativitas menurut Revengers dapat dilakukan melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap pengembangan fungsi divergens. Pada tahap ini dirangsang kemampuan anak untuk dapat memikirkan berbagai alternatif pemecahan suatu masalah. Pada tahap 2 adalah tahap pengembangan proses berpikir dan kepekaan. Untuk tahap ini dirangsang kemampuan anak untuk berpikir melalui proses berpikir dan mengasah kepekaan, penginderaan sehingga anak dapat menemukan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau dipikirkan oleh orang lain. Untuk tahap 3 adalah tahap aplikasi, yaitu pengembangan kreativitas anak dapat mengaktualisasikan kemampuan diri dan terlibat dalam berbagai tantangan secara nyata. Untuk selanjutnya adalah teknik stimulasi untuk mengembangkan kreativitas anak dengan menciptakan lingkungan kreatif, yaitu ada beberapa. 1. Anak didorong untuk merasa bebas mengekspresikan perasaan atau opini. 2. Anak didorong untuk memanipulasi dan mengevaluasi gagasan. 3. Anak dibiarkan untuk menjadi dirinya sendiri. 4. Menegakkan disiplin secara tegas. 5. Orang tua memberikan kepercayaan kepada anak. 6. Orang tua menerima atau bersikap toleran terhadap gagasan kreativitas anak. 7. Orang tua memberi dukungan kepada anak ketika berani mengambil resiko untuk bersikap berbeda. 8. Orang tua mempercayai kemampuan anak. 9. Orang tua memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan aktivitas yang disukai oleh anak tersebut. 10. Orang tua perlu sesekali mengarahkan anak dalam menemukan penyelesaian masalah. 11. Orang tua sebagai role model yang juga memiliki kreativitas. Pada implementasi kegiatan kreatif yang dapat dilakukan orang tua untuk menstimulasi kreativitas anak, yaitu pada usia 0 sampai 12, maksudnya usia 0 sampai 12 bulan ya, bersenam dengan benda gantung. Contoh peralatannya adalah tali tutup gelas plastik atau benda plastik lain yang berbentuk lingkaran, kumparan benda berwarna mencolok, dan bel kecil. Dimainkan oleh bayi dibantu oleh orang tua. Area bermain dalam ruangan. Waktu sesuka hati bayinya. Terus cara bermain, hari pertama gerakan kumparan dari depan ke belakang, dari satu sisi ke sisi yang lain atau pantul-pantulkan. Kemudian amati gerakan mata bayi sambil mengajak bayi berbicara. Dengan langkah tersebut, diharapkan mata bayi dapat mengikuti arah ayunan benda dan tangan bayi berusaha meraih benda tersebut. Hari kedua, gantungan lingkaran plastik di sebelah kumparan benang. Hari berikutnya adalah gantungan bel atau kerincing pada telinga. Hari-hari berikut, ulangi proses yang sama tanpa harus berurutan. Aktivitas ini dapat mengembangkan 1. Keterikatan bayi dengan orang tua. 2. Stimulasi visual, yaitu benda bergerak. 3. Stimulasi suara orang tua atau bunyi benda tersebut. Anak usia 0 sampai 12 bulan. Misalkan bermain air. Peralatan yang digunakan, bak mandi, beragam mainan untuk mandi, dimainkan oleh bayi, dibantu oleh orang tua. Area bermain di dalam ruangan. Waktu sepanjang waktu mandi. Cara bermainnya, dudukkan si kecil
dalam bak mandi. Letakkan mainan di dalam bak mandi. Kenalkan mainan satu persatu beserta karakter mainan tersebut. Biarkan bayi memegang mainan-mainan tersebut sambil bermain air. Aktivitas ini mengembangkan yang pertama, koordinasi mata dengan tangan. Yang kedua, kecerdasan bahasa. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial atau konsep mengapung, tenggelam, dan melayang. Anak usia 1-3 tahun, misalkan eksperimen air. Peralatan yang digunakan, air, alat-alat bermain air seperti ember, jerigen, mangkok, spons, dan lain sebagainya. Dimainkan oleh tidak terbatas. Area bermain di dalam ataupun di luar ruangan. Waktunya lebih dari 30 menit. Cara bermainnya, isi bak dengan air. Biarkan imajinasi anak berkembang bereksperimen dengan air. Aktivitas ini mengembangkan yang pertama, pengetahuan anak tentang sifat-sifat air. Ketertarikan anak pada ilmu pengetahuan. Yang ketiga, imajinasi. Dan yang keempat, kreativitas anak menggunakan barang-barang sekitar untuk bereksperimen dengan air. Untuk anak usia 1-3 tahun, misalkan cetakan sayur dan buah. Peralatan yang digunakan, kertas, gambar, cat air, celemek, wadah cat air, sayuran, atau buah aneka bentuk. Dimainkan oleh 1-2 anak. Area bermain dalam ruangan. Waktu lebih dari 30 menit. Cara bermainnya, larutkan cat air, perhatikan kekentalannya. Potong bagian ujung sayur atau buah, celupkan dalam cat air. Kemudian tekan-tekan di atas kertas. Aktivitas ini mengembangkan yang pertama, kreativitas. Yang kedua, koordinasi mata dan tangan. Yang ketiga, pengenalan konsep warna, sayuran, atau buah bentuk serta manfaat. Yang keempat, eksplorasi. Dan yang kelima, stimulasi tekstil. Di sini saya akan menjelaskan implementasi kegiatan kreatif yang dapat dilakukan orang tua untuk menstimulasi kreativitas anak. Usia 4-5 tahun. Membuat perahu dari kertas. Peralatan kertas. Waktu 20 menit. Dimainkan oleh 2 atau 3 orang anak. Area bermain dalam ruangan. Cara bermain, ambil kertas yang telah disiapkan. Berikan pada tiap anak 1 lembar kertas. Ajak anak memperhatikan cara melipat kertas yang akan dijadikan perahu. Aktivitas ini dapat mengembangkan koordinasi mata dan tangan. B. Keterampilan motorik halus. C. Pemahaman fungsi lain dari kertas. D. Kreativitas mengubah kertas menjadi bentuk lain. E. Sensitivitas indera peraba ketika melipat kertas. Melukis dengan kacang-kacangan. Peralatan: karton, spidol, lem, kacang-kacangan, kain perca, kertas hitam. Dimainkan oleh 1 orang. Area bermain dalam ruangan. Waktu 15-20 menit. Cara bermain, ajak anak menggambar sebuah, kemudian oleskan lem di atasnya. Gambar sederhana. Tempelkan kacang-kacangan di atas lem. Tambahkan aksen dengan kain perca dan kertas hitam. Aktivitas ini dapat mengembangkan A. Melatih kesabaran, keuletan, dan melatih anak mengejarkan sesuatu harus sampai selesai. B. Kreativitas dan ekspresi artistik. C. Keterampilan motorik halus. Saya mau menjelaskan peran orang tua dalam mengembangkan kreativitas anak sejak dini. Kreativitas anak berkembang jika orang tua selalu bersifat demokratis, yaitu mau mendengarkan omongan anak, menghargai pendapat anak, mendorong anak untuk berani mengungkapkannya. Jangan memotong pembicaraan jika dia ingin mengungkapkan pikirannya. Jangan memaksakan anak bahwa pendapat orang tua paling benar. Tidak melecehkan anak.
Upaya orang tua untuk mengembangkan kreativitas anak. Beri pujian pada anak yang telah menunjukkan penemuannya. Melatih anak untuk merencanakan aktivitas keluarga. Memberikan ruang khusus pada anak untuk bereksperimen. Membiasakan anak menghadapi tantangan dan rangsangan. Melatih anak untuk berpikir kreatif. Jangan mengganggu anak yang sedang asik dengan pekerjaannya. Memberi motivasi supaya anak dapat mengikuti atau melaksanakan idenya sendiri. Jangan mengajari anak setiap langkah, melainkan sediakan ruang di benaknya. Jangan memarahi anak ketika anak melakukan eksperimen. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Apabila ada kata-kata kurang pas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.